Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya, Delinda Megaputri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi semester 1 dari kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2230511052 beserta rekan-rekan saya dari kelompok 8. Saya Dimas Ilham Firdaus, NIM saya 1730511101. Saya Faisal Triaputra, NIM 2230511042. Saya Daniel Ahmad Maulana dengan NIM 2230511007. Saya Agung Bahtiar. Akan sedikit menjelaskan mengenai Internet of Things dan Quantum Computing. Video ini dibuat sebagai bentuk penugasan ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Winda Apriandari STMKOM. Nah, kita langsung mulai saja. Yang pertama, pengertian Internet of Things merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja sama melalui jaringan internet. Dan yang kedua adalah sejarahnya. Pada tahun 1990, Kevin Ashton menciptakan The Internet of Things. Direktur Eksekutif Auto ID Center (MIT). Mereka juga menemukan peralatan berbasis RFID, yaitu Radio Frequency Identification Global, yang sistem identifikasi pada tahun yang sama. Penemuan ini disebut sebagai sebuah lompatan besar dalam commercializing IoT. Nah, kemudian ada karakteristik dari Internet of Things. Sistem pada perangkat IoT ini tentu saja memiliki beberapa karakteristik ya. Di antaranya ialah yang pertama ada intelligence. Kombinasi dari algoritma dan komputernya ini memungkinkan sistem IoT untuk menginformasikan perubahan dari lingkungan di sekitarnya dan kemudian mengambil tindakan yang sesuai. Yang kedua ada connectivity. Konektivitas ini sebenarnya merupakan karakteristik utama dari IoT. Mengapa? Hal ini dikarenakan IoT memungkinkan sistemnya untuk mengirimkan data dan tetap terhubung ke perangkat lainnya. Yang ketiga ada expressing. IoT ini mengekspresikan dirinya dengan berinteraksi secara cerdas terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang keempat ada sensing. Teknologi sensor ini memberikan kita sarana untuk menciptakan pengalaman yang mencerminkan kesadaran akan perubahan di sekitarnya. Yang kelima, ada energi. Sistem IoT ini sendiri dibuat cukup pintar untuk mensistensikan energi dari lingkungan dan melestarikannya. Hal ini juga membuat perangkat IoT menjadi lebih efisien untuk bekerja dalam durasi yang lebih lama. Dan yang terakhir ada security. Sistem IoT ini menangani data pribadi penggunanya dan semua tindakan keselamatan serta keamanannya dijaga di dalam sistem ini. Lalu ada komponen dari Internet of Things. Berikut beberapa contoh dari komponen yang biasanya terdapat pada perangkat IoT ya. Seperti yang pertama ada sensor. Sensor ini menghubungkan perangkat IoT ke lingkungan di sekitarnya. Sensor mengirimkan data ke cloud untuk diproses dan secara terus-menerus mengumpulkan data dari lingkungan serta mengirimkan informasi ke bagian berikutnya. Beberapa contoh dari sensor ini diantaranya ialah sensor tekanan, sensor suhu, detektor intensitas cahaya, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada gateway. Gateway ini berfungsi untuk memfasilitasi manajemen aliran data dan bagian protokol untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya, yang kemudian diterjemahkan dan menyediakan enkripsi untuk data yang mengalir di jaringan. Ini seperti lapisan antara cloud dan perangkat yang menyaring serangan cyber dan akses ilegal ke data. Lalu yang ketiga ada connectivity. Semua perangkat IoT ini perlu dihubungkan ke internet karena internet ini merupakan media untuk mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan satelit membuatnya lebih mudah untuk tetap terhubung sehingga dapat dikirim ke cloud melalui jaringan ini. Yang keempat ada cloud. Sistem IoT ini mengirimkan sejumlah besar data ke perangkat lainnya dan data ini perlu dikelola secara efisien untuk menghasilkan output yang bermakna. Untuk menyimpan sejumlah besar data ini, Cloud IoT lah yang digunakan. Cloud IoT ini dapat mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data. Dan data yang disimpan ini tersedia serta dapat diakses dari jarak jauh melalui internet. IoT Cloud ini merupakan jaringan server kinerja tinggi dan canggih untuk melakukan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang kelima ada analytics. Bagian ini merupakan sebuah proses mengubah data mentah menjadi beberapa bentuk yang bermakna dan mendukung analisis secara real time.
Data tersebut kemudian dikonversi menjadi format yang mudah dipahami oleh pengguna akhir. Yang terakhir ada user interface. Nah, user interface inilah yang merupakan bagian nyata dari sistem IoT. Penting untuk membuat antarmuka yang ramah pengguna serta dapat digunakan tanpa banyak upaya ataupun pengetahuan teknis. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari Internet of Things ini? Internet of Things bekerja dengan cara setiap benda atau perangkat yang terhubung harus memiliki alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP ini sendiri merupakan sebuah identitas jaringan yang membuat benda tersebut dapat diperintahkan atau dikontrol melalui benda lain dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, alamat IP pada benda-benda tersebut akan dikoneksikan ke jaringan internet. Nah, dengan kemajuan zaman saat ini, pengguna dapat memantaunya dan mungkin juga dapat memberikan perintah yang disebut remote control kepada benda tersebut melalui koneksi internet. Selain itu, benda tersebut juga perlu dipasang sebuah sensor sehingga memungkinkan benda tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Mengolah informasi tersebut, bahkan berkomunikasi dengan benda-benda lain yang memiliki alamat IP serta terkoneksi dengan internet juga. Kemudian, benda-benda tersebut dapat bekerja dengan sendirinya nantinya dan bahkan mungkin dapat memberi perintah pada benda-benda lainnya juga. Apa saja jenis-jenis dari IoT ini? Yang pertama, ada consumer Internet of Things. Jenis ini merujuk pada penggunaan IoT untuk perangkat yang biasa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu seperti smartphone, smart assistants, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Agar bisa digunakan, benda-benda ini perlu terkoneksi dengan Wi-Fi ataupun Bluetooth. Itulah sebabnya teknologi ini lebih cocok untuk ruang dengan lingkup yang lebih kecil, seperti di dalam rumah. Jenis kedua ada Commercial Internet of Things. Sesuai dengan namanya, pemanfaatan komersial IoT ini ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Spesifiknya, jenis IoT ini menjadi solusi untuk peningkatan kondisi bisnis dan pengalaman baik bagi pelanggan, pengelolaan akses menuju fasilitas perusahaan, hingga penghematan energi dan konsumsi di hotel. Selain itu, jangkauan dari komersial IoT juga lebih luas. Berbeda dengan consumer IoT yang berfokus pada lingkungan pribadi dan rumah, teknologi yang satu ini bisa mencakup gedung perkantoran komersial, swalayan, pertokoan, hotel, pusat kesehatan, dan tempat hiburan. Selanjutnya, jenis ketiga ada Industrial Internet of Things. Jenis ini berfokus pada pengembangan sistem industri agar dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Umumnya, pabrik-pabrik besar serta industri yang berhubungan dengan pertanian, otomotif, kesehatan, dan logistik menggunakan sistem tersebut. Selain itu, industrial IoT juga dikenal sebagai salah satu cabang Internet of Things yang paling dinamis dan terkenal. Ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini, misalnya Amazon, Boeing, Bosch, dan ABB. Lalu, jenis keempat ada infrastruktur Internet of Things. Jenis ini berkaitan erat dengan pengembangan infrastruktur cerdas. Dengan memanfaatkan rangkaian teknologi IoT, infrastruktur IoT berguna untuk meningkatkan efisiensi, penghematan biaya, pemeliharaan, dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, jenis IoT ini juga mampu untuk memantau dan mengendalikan operasi infrastruktur perkotaan dan pedesaan. Contohnya yaitu jembatan dan rel kereta api. Dan yang terakhir, jenis kelima ada Internet of Military Things atau dikenal juga sebagai Internet of Battlefield Things. Sesuai namanya, jenis IoT ini dijalankan dalam lingkungan militer dan medan perang. Tujuan utama dari penggunaannya meliputi peningkatan kesadaran situasional, penilaian risiko, dan waktu respons. Beberapa pengaplikasian umum dari Internet of Military Things yaitu untuk menghubungkan kapal, pesawat, tank, drone, dan para tentara melalui sebuah sistem jaringan. Selain itu, jenis IoT ini juga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja, sistem, peralatan, dan strategi militer. Implementasi IoT. Melihat perkembangan teknologi yang semakin maju ini, kini pemanfaatan Internet of Things dapat diimplementasikan di berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, lingkungan, pertahanan, transportasi, bangunan, dan lain sebagainya. Ada beberapa teknologi yang menerapkan Internet of Things dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama ada sistem e-tilang.
Kompleksitas permasalahan lalu lintas di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang semakin bertambah setiap waktu, sehingga dampak dari peningkatan tersebut menyebabkan beberapa pelanggaran lalu lintas. Cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melakukan penilangan pada pelanggar lalu lintas. Tapi dengan berkembangnya teknologi, kini penilangan sudah mulai dengan bantuan teknologi. Teknologi tersebut adalah sistem e-tilang. Dengan memasang CCTV yang terhubung jaringan dan diberi sensor tambahan, sehingga CCTV tersebut dapat mengawasi, mendeteksi, serta dapat terhubung ke data center kepolisian. Jadi, ketika terdapat pelanggaran lalu lintas, maka CCTV akan mendeteksi plat nomor kendaraan dan mencocokkannya dengan BPKB kendaraan. Lalu polisi akan memberikan surat tilang ke rumah pelanggar. Dengan diterapkannya sistem e-tilang ini, kini tidak akan ada lagi oknum-oknum yang mengaku sebagai polisi dan melakukan penilangan. Juga proses penilangan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Lalu yang kedua ada smart home. Smart home atau rumah pintar merupakan rumah yang ditanam teknologi IoT atau perangkat smart home yang saling terhubung satu sama lain, sehingga memungkinkan pemilik rumah dapat mengakses dan mengontrol fungsi rumahnya seperti akses keamanan rumah, suhu, pencahayaan, dan perangkat lainnya yang sudah terpasang dari jarak jauh atau dari mana saja. Lalu yang ketiga ada smartwatch. Sekarang ini ada banyak jenis smartwatch yang sedang berkembang. Contohnya ada gelang kesehatan haji. Bagi para jamaah haji yang hendak menunaikan ibadahnya, pasti diberikan berbagai pelayanan untuk membantu dalam proses ibadahnya. Biasanya mereka diberikan berbagai layanan seperti layanan penginapan, transportasi, catering, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan bantuan teknologi IoT, kini proses pelayanan para jamaah haji dapat terbantu dengan baik. Misalnya saja ketika ada jemaah riski atau resiko tinggi yang perlu pelayanan kesehatan khusus, di mana perlu untuk dicek terus keadaan kesehatannya, membuat tim pelayanan perlu menghadirkan teknologi IoT dalam pelayanannya. Maka diberikanlah sebuah gelang kesehatan berteknologi IoT yang dimana dapat memberikan layanan GPS, tata cara ibadah haji, jam, arah kiblat, serta rekam status kesehatan yang akan dikirim ke pihak pengelola untuk dimanfaatkan dengan baik. Jadi ketika ada jemaah riski atau risiko tinggi yang mengalami penurunan kesehatan, maka gelang kesehatan akan mengirimkan sinyal ke pengelola untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji tersebut. Kedua, kelebihan IoT. Di dalam penerapan Internet of Things memiliki beberapa kelebihan yang dapat mempermudah pekerjaan manusia dan tentunya meningkatkan efisiensi. Berikut adalah kelebihan dari Internet of Things. 1. Pemanfaatan sumber daya yang efisien. Mengetahui fungsionalitas dapat membantu pemanfaatan sumber daya secara efisien serta dapat memantau sumber daya alam. Yang kedua, minimalkan upaya manusia saat perangkat IoT berinteraksi dan berkomunikasi atau sama lain. Mereka dapat melakukan banyak tugas untuk kita sehingga dapat meminimalkan upaya manusia. Yang ketiga, menghemat waktu. Karena teknologi IoT mengurangi usaha manusia, maka itu dapat menghemat waktu. Waktu adalah faktor utama yang dapat menghemat melalui platform IoT. Yang keempat, tingkatkan keamanan. Jika kita memiliki sistem yang saling terhubung, membuat sistem lebih aman dan efisien. Kekurangan IoT. Di dalam penerapan Internet of Things memiliki beberapa kekurangan yang ada. Berikut adalah kekurangan dari Internet of Things. Yang ke-1, kompleksitas. Perusahaan pada akhirnya berurusan dengan sejumlah besar, mungkin bahkan jutaan perangkat IoT. Ini belum termasuk mengumpulkan serta mengelola data dari semua perangkat, merancang, mengembangkan, dan memelihara serta mengaktifkan teknologi besar ke sistem IoT cukup rumit. Yang kedua, kompatibilitas. Semua perangkat dari produsen berbeda, sulit berkomunikasi karena tidak ada standar kompatibilitas IoT. Yang ketiga, keamanan. Karena sistem IoT saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan, sistem ini menawarkan sedikit kendali walau ada sistem pengamanan. Selain itu dapat menyebabkan berbagai jenis serangan jaringan. Yang keempat, privasi. Sistem IoT menyediakan data pribadi substansial dengan detail maksimum tanpa ada partisipasi aktif. Yang pertama, pengertian dari quantum computing.
Quantum computing adalah cara melakukan komputasi dengan memanfaatkan fenomena pada fisika yang disebut superposition atau superposisi dan entanglement, yaitu keterkaitan kuantum yang berdampak pada proses perhitungan yang jauh lebih cepat dibandingkan komputer biasa untuk beberapa permasalahan tertentu seperti masalah pencarian kunci pada kriptografi, simulasi dunia fisik, dan machine learning. Dan yang kedua yaitu sejarah quantum computing. Sejarah quantum computing diusulkan pada tahun 1980-an oleh Richard Feynman dan Yuri Mainin. Intuisi di balik komputasi kuantum berasalkan dari apa yang sering dilihat sebagai salah satu keadaan memalukan terbesar dalam fisika. Kemajuan ilmiah yang luar biasa dihadapkan dengan ketidakmampuan untuk memodelkan bahkan sistem yang sederhana. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teori quantum computing. Setiap masalah komputasi dapat diselesaikan baik itu oleh komputer klasik maupun komputer kuantum, karena pengoperasian pada komputer klasik masih dapat dijelaskan menggunakan mekanika kuantum dan menjadi sebuah dasar bagi pengoperasian komputer kuantum. Hal ini menunjukkan bahwa komputer kuantum tidak memiliki kelebihan dari komputer konvensional jika dilihat dari sisi komputasinya ya. Sementara itu, diduga bahwa komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah tertentu lebih cepat daripada komputer klasik. Nah, kelas masalah yang dapat diselesaikannya secara efisien dan dengan kesalahan terbatas ini disebut dengan bounded error quantum polynomial time atau yang disebut dengan BQP, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan komputer kuantum lebih cepat daripada komputer konvensional karena komputer kuantum memproses secara simultan, tidak secara linear layaknya komputer konvensional. Bagaimana cara kerja dari quantum computing? Rahasia dari cara kerja quantum computing ini terletak pada superposisi kuantum. Komputer tradisional bekerja berdasarkan bit. Bit-bit ini memiliki dua status yang dibedakan dengan jelas, yang disebut sistem biner 0 dan 1. Ini adalah string panjang 0 dan 1 untuk menafsirkan setiap impuls listrik dari komputer, sehingga sedikit bisa menjadi 0 atau 1, tidak pernah keduanya secara bersamaan. Sedangkan pada komputer kuantum, bit tidak bekerja seperti itu, tetapi bisa dilihat dalam dua statusnya secara bersamaan, yaitu hidup dan mati. Ini disebut superposisi kuantum. Superposisi ini terjadi karena prosesnya tidak terjadi secara mekanis, melainkan mengikuti hukum fisika kuantum. Menerapkan hukum-hukum ini dalam komputasi menyiratkan kekuatan pemrosesan yang lebih besar, serta pemecahan masalah pada kecepatan maksimum. Semua ini secara paralel dengan ribuan solusi untuk setiap variabel yang diusulkan. Bit yang digunakan pada mesin ini disebut qubit. Meskipun propertinya biner, mereka tidak tunduk pada satu keadaan, sehingga qubit dapat hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Bahkan, qubit dapat berada dalam status perantara antara 0 dan 1, yang tidak terbatas. Artinya, qubit ini bisa menjadi setengah dari 0 dan 1, dan juga mereka dapat berada di 3/4 dari 0 dan 1/4 dari 1. Sifat ini disebut superposisi kuantum. Algoritma quantum computing. Algoritma quantum computing adalah serangkaian instruksi atau langkah yang diikuti untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas dengan fenomena mekanika kuantum seperti superposisi dan entanglement pada data. Algoritma ini dapat digunakan untuk melakukan beberapa jenis perhitungan yang lebih cepat dibandingkan dengan komputer klasik. Namun, quantum computing masih merupakan bidang yang relatif baru dan berkembang pesat, serta belum jelas seperti apa penggunaannya dalam praktik. Ada beberapa contoh algoritma yang termasuk algoritma quantum computing. Yang pertama ada algoritma SOR. Ini adalah algoritma kuantum yang efisien untuk faktorisasi bilangan besar, yang penting untuk memecahkan enkripsi RSA. Lalu yang kedua ada algoritma Grover. Ini adalah algoritma kuantum yang dapat mencari database secara kuadratis, lebih cepat dari algoritma klasik apapun. Lalu yang ketiga ada transformasi Fourier kuantum. Ini adalah algoritma kuantum yang dapat melakukan transformasi Fourier pada komputer kuantum dalam waktu jauh lebih singkat dibandingkan dengan komputer klasik. Lalu yang keempat ada machine learning kuantum. Ini adalah metode menggunakan algoritma kuantum untuk menyelesaikan masalah machine learning seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan masalah optimasi. Baik, ini hanya beberapa contoh algoritma kuantum, dan penelitian ini
terus berlanjut dan algoritma kuantum baru terus dikembangkan. Perlu diingat bahwa banyak dari algoritma ini masih teoritis dan belum diimplementasikan dalam praktik, dan komputer kuantum umum yang berfungsi sepenuhnya masih belum dibangun. Teknis quantum computing. Quantum computing merupakan inovasi dalam teknologi komputasi yang mengadaptasi teori kuantum. Penulisan informasi pada teknologi komputasi yang ada sekarang terbatas menggunakan kode biner atau 0 yang dikenal dengan sebutan bits. Komputasi kuantum dapat menembus batas-batas pengembangan banyak bidang atau industri yang lain. Misalnya, memberikan prediksi cuaca yang lebih akurat secara real time, meningkatkan keamanan siber, hingga bahkan mengembangkan obat terbaru. Nah, itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah, dengan perkembangan teknologi dan jaringan internet yang semakin berkembang saat ini, menjadikan banyak sekali inovasi-inovasi baru yang terus bermunculan, seperti perangkat-perangkat yang memiliki sistem IoT di dalamnya, serta quantum computing juga. Hal ini diharapkan dapat membuat kita lebih termotivasi, serta mau bergerak maju dan terus membuat serta mengembangkan inovasi-inovasi baru lainnya, terutama di dalam bidang teknologi. Berikut beberapa sumber referensi dan jurnal yang kami gunakan sebagai bahan tambahan serta rujukan untuk materi yang telah kami sampaikan. Saya, Delinda Megaputri, mewakili seluruh anggota dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.